Saudara-saudara yang terkasih, kali ini kami studi kitab Injil mau menyampaikan tentang kitab Wahyu atau dalam bahasa Ibraninya kitab Gilyahna. Selamat menikmati. Ruach HaKodes, Roh Kudus menuntun, memimpin saudara dan memberkati saudara. Haleluya. Kitab Wahyu atau kitab Gilyahna ditulis sekitar tahun 96 sampai 98. Penulisnya adalah Rasul Yohanan. Rasul Yohanan ini di samping menulis kitab Wahyu, juga menulis kitab Injil Yohanan, kemudian kitab surat kiriman 1 Yohanan, 2 Yohanan, dan 3 Yohanan. Saudara-saudara yang terkasih, penulisan kitab Wahyu ini sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Karena penulisan ini adalah berasal dari pewahyuan yang diterima Rasul Yohanan ketika berada dalam penghukuman di Pulau Patmos. Dan wahyu-wahyu yang datang dari Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini, akan dipaparkan semuanya dalam kitab Wahyu. Dan sungguh luar biasa, dia dituntun Roh Kudus sepenuhnya sehingga bisa mengingat, menuliskan semua penglihatan, semua pendengaran yang langsung diterima dari Tuhan. Saudara-saudara, Pulau Patmos adalah pulau tempat pembuangan orang-orang yang dihukum oleh Kekaisaran Romawi. Letak Pulau Patmos ini berada di antara negara Yunani dan Turki dan Laut Tengah. Nah, itulah saudara-saudara, marilah kita ikuti apa yang mau dinyatakan oleh Tuhan lewat Rasul Yohanan ini. Apakah sebenarnya kitab Wahyu itu? Mengapa disebut kitab Wahyu? Saudara-saudara yang terkasih, kitab Wahyu ini berbeda dari kitab-kitab sebelumnya. Tetapi untuk memahami kitab Wahyu ini, orang harus mengenal dulu apa yang dinyatakan Tuhan di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis sebelumnya oleh nabi-nabi yang diurapi oleh Tuhan. Seperti kitab Daniel, kitab Yesaya, kitab Yoel, kitab Sakaria, kitab Maleaki, demikian juga kitab Yudas, kitab 1 Korintus, 1 Tesalonika, juga kitab-kitab Injil yang langsung disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada murid-muridnya tentang akhir zaman. Oleh karena itu, keterkaitan antara kitab-kitab tersebut dengan kitab Wahyu itu ada kaitannya. Karena kitab Wahyu yang berupa penglihatan ini memang harus teruji, dan terujinya dengan firman Tuhan sebelumnya di dalam kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi antara lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk memahami ini memang ada kait mengait. Semua ada hubungannya dan semua berasal dari satu, yaitu Roh Tuhan, Roh Yahweh, Roh Elohim, Roh Sang Pencipta langit dan bumi, atau Roh Kudus. Oleh sebab itu, kitab Wahyu merupakan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Dan kitab ini kebanyakan adalah membahas yang ada di alam roh yang manusia secara akal itu tidak bisa menangkapnya. Di situ di dalam kitab Wahyu dinyatakan oleh Tuhan, dibukakan tentang surga, kemudian masa aniaya besar, persiapan dan kedatangan Tuhan, perkawinan mempelai anak domba, kemudian masa pemerintahan 1000 tahun damai, kemudian akhir dari dunia, maksudnya langit dan bumi yang lama ini dan munculnya langit bumi yang baru atau dunia yang baru. Itu semua dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Demikian juga teguran-teguran untuk bisa memasuki masa penghakiman di akhir zaman nanti. Bagaimana itu semua terjadi dan bagaimana keadaannya, itu semua ada di dalam kitab Wahyu. Oleh sebab itu,
Memahami kitab Wahyu harus betul-betul di dalam pimpinan Roh Kudus dan memahami kitab-kitab sebelumnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kita untuk memahami kitab Wahyu tidak boleh terpaku pada teori-teori buatan manusia tertentu. Tetapi kita betul-betul masuk dalam alam roh, dipimpin Roh Kudus, memahami kitab-kitab sebelumnya yang berkaitan, maka kita akan mengenal kitab Wahyu dengan tepat dan benar. Saudara-saudara, tidak semua hamba-hamba Tuhan, mempelai-mempelai Hamasiah atau orang-orang percaya dalam menanggapi atau merespon kitab Wahyu ini sama, saudara-saudara. Bahkan ada sejumlah anggapan atau paham tentang kitab Wahyu ini berbeda-beda. Saya akan sebutkan beberapa paham atau anggapan itu, saudara-saudara. Mungkin saudara masuk di dalam salah satu paham itu atau tidak. Yang pertama, ada yang mengatakan begini, saudara, bahwa nubuat-nubuat kitab Wahyu itu sudah digenapi. Kemudian yang kedua, ada yang beranggapan bahwa semua nubuatan dalam kitab Wahyu akan digenapi pada kedatangan Tuhan yang kedua. Anggapan yang ketiga, bahwa kitab Wahyu merupakan hikayat hal-hal yang kelak akan terjadi pada akhir zaman. Anggapan keempat, bahwa kitab Wahyu hanya sebagai bayang-bayang saja yang sama sekali tidak mengajar tentang wahyu-wahyu yang tertulis di sana. Mereka ini tidak mau mengerti terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Kemudian ada yang menganggap bahwa kitab suci itu betul-betul pewahyuan dari Tuhan yang hanya bisa dipahami dengan hati yang tulus di dalam pimpinan Roh Kudus dan pemahaman kitab-kitab sebelumnya. Kelompok ini menganggap bahwa kitab Wahyu adalah pewahyuan yang sungguh-sungguh nyata untuk kita mengerti dengan tepat apa yang dimaui Tuhan di akhir zaman dan bagaimana Tuhan menginginkan persiapan-persiapan untuk kita menikmati sesungguhnya hidup kekal bersama Tuhan, atau sebaliknya menikmati mati kekal di neraka selama-lamanya. Itu semua ada di dalam kitab Wahyu. Orang yang beranggapan seperti itu adalah bagian dari anggapan-anggapan semua. Tidak semua orang mempunyai anggapan yang sama terhadap kitab Wahyu. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dalam fakta di lapangan bahwa banyak gereja, banyak pendeta, evangelis, pastor yang jarang membahas tentang kitab Wahyu ini, atau cuma mencuplik saja. Ya, mencuplik saja, kemudian menyampaikan tidak dibahas. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita kenali kitab Wahyu dengan mengikuti video berikut ini untuk kita mengerti tahap demi tahap. Dan yang kami sampaikan ini adalah baru tahap pertama, saudara-saudara. Mari kita ikuti selanjutnya. Kitab Wahyu pasal 1 yang pertama berisi ucapan syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi dan menyucikan kita orang-orang percaya dari dosa-dosa dengan darahnya, dan yang telah menjadikan kita sebagai umat kudusnya, sebagai raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan atau bagi Elohim. Berikutnya, saudara-saudara, ini adalah pengalaman yang langka. Yohanan menerima pewahyuan. Disebutkan di pasal 1 ini, pada suatu saat Yohanan dikuasai oleh roh. Nah, maksud kalimat dikuasai oleh roh ini, saudara, adalah roh Yohanan itu dibawa di alam roh Tuhan, masuk dalam alam roh. Jadi keberadaannya adalah Yohanan itu melihat bukan dunia yang nyata ini, tapi beralih ke alam roh. Dan ini untuk yang dikaruniainya saja, sehingga bisa masuk alam roh seperti ini. Di alam roh itu
Yukanan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia menceritakan bahwa suatu saat, pada saat dia masuk alam roh itu, dia mendengar dari belakangnya suara seperti bunyi sangkakala yang berkata, "Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir." Ini pengalaman pertama, saudara-saudara. Kata Alfa dan Omega itu berasal dari bahasa Yunani. Tetapi kalau kita lihat, saudara, Yukanan ini orang Israel berbahasa Ibrani. Jadi kalau menurut saya ini yang didengar oleh Yukanan itu bahasa Ibrani. Sehingga kalau bahasa Ibrani, Alfa Omega ini adalah Aleph To. Kemudian selanjutnya dia berkata begini, apa yang kamu dengar. Jadi apa yang didengar oleh Yukanan selanjutnya, apa yang dia lihat itu agar Yukanan menyampaikan ke jemaat-jemaat di Asia. Ada 7 jemaat, saudara: Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kemudian ketika dia menoleh ke belakang, apa yang dia lihat, saudara-saudara? Luar biasa. Dia melihat 7 kaki pelita emas, kemudian di tengahnya ada serupa anak manusia, berjubah panjang, di dadanya terlilit sabuk emas, rambutnya putih seperti salju, dan matanya seperti nyala api. Kakinya seperti tembaga, dan suaranya seperti desau air bah. Itulah yang bisa diungkapkan Rasul Yukanan, saudara. Mendengar suara itu seperti desau air bah. Jadi tidak seperti manusia umumnya. Kemudian tangan kanannya itu memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya seperti matahari bersinar. Dia berkata kepada Rasul Yukanan ini, "Akulah yang pertama dan yang terakhir." Artinya, akulah Alfa dan Omega seperti tadi, atau akulah Aleph To, dan yang hidup, yang pernah mati dan hidup kekal, yang memegang kunci alam maut dan kematian. Ini mengandung arti, saudara, bahwa Mesias yang sudah disalibkan, mati dan dibangkitkan itu memegang kunci alam maut dan kematian. Berarti apa, saudara? Di dalam nama Dia ada keselamatan. Dan Dia pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan menyediakan rumah bagi mereka, atau kediaman bagi mereka yang percaya, bagi murid-muridnya. Setelah segalanya selesai, itu di mana, saudara? Di alam roh kejadiannya, di sorga. Kemudian kunci alam maut dan kematian ada di tangan Dia. Berarti mati hidupnya kita di tangan Dia. Kita beroleh hidup kekal atau mati kekal di dalam neraka, itu juga tergantung Dia. Oleh karena itu, orang yang bijak akan percaya kepada Dia, akan mengikuti firman-Nya, akan terus bersama Dia, beribadah di dalam Dia. Itu orang yang bijak, saudara. Karena kunci alam maut dan kematian ada di dalam Mesias ini. Haleluya. Kemudian Yukanan mendapatkan penjelasan dari apa yang dilihatnya itu, antara lain penjelasan tentang 7 bintang yang dilihat. Itu Tuhan menjelaskan itu 7 malaikat jemaat di Asia tadi. Kemudian 7 kaki pelita emas atau 7 kaki dian yang dia lihat itu adalah 7 jemaat di Asia seperti yang sudah saya sebutkan tadi.